Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan NIM D1C1230027. Saya akan menjawab soal ujian dari mata kuliah teknologi pengolahan kelapa sawit. Langsung saja memasuki soal yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana cara menentukan tandan buah segar yang sudah matang dipanen, mengapa tingkat kematangan TBS sangat mempengaruhi kualitas CPO. Jawabannya itu TBS matang panen ditandai dengan adanya brondolan lepas dari TBS kurang lebih 5-10 butir, warna merah jingga mengkilat dan buah berkembang sempurna. Kematangan TBS sangat mempengaruhi CPO karena menentukan rendemen minyak dan kadar asam lemak bebas. Buah kurang matang menghasilkan minyak sedikit, sedangkan buah terlalu matang meningkatkan asam lemak bebas sehingga mutu CPO menurun. Soal nomor 2 itu jelaskan mengapa TBS harus segera diangkut dan diolah setelah dipanen. Apa akibatnya jika TBS terlambat diproses di pabrik? Jawabannya itu TBS harus segera diolah karena setelah dipanen, enzim lipase masih aktif dan dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas. Akibat dari lambatnya proses pengolahan TBS bisa menyebabkan asam lemak bebas meningkat, mutu minyak menurun, terjadinya fermentasi dan pembusukan olahan dalam minyak menurun. Soal nomor 3 yaitu sterilisasi atau perebusan adalah tahap awal penting di PKS. Jelaskan tujuan proses sterilisasi dan apa yang terjadi pada buah selama sterilisasi. Jawabannya itu pada sterilisasi atau perebusan bertujuan untuk menghentikan enzimilase, memudahkan buah dari tandan, melunakkan daging buah dan membunuh mikroorganisme pada TBS. Selama proses sterilisasi, buah sawit dipanaskan menggunakan uap bertekanan tinggi sehingga enzim lipase menjadi tidak aktif. Jaringan daging buah melunak. Selain itu, proses ini membantu mengurangi jumlah mikroorganisme serta mempermudah pecah sel-sel yang mengandung minyak sehingga buah lebih mudah dipisahkan dari tandan dan minyak dapat diekstraksi dengan lebih efisien. Pada tahap selanjutnya, sterilisasi sangat penting karena mempengaruhi langsung dengan kadar asam lemak bebas, rendemen minyak, dan mutu CPO. Jika sterilisasi dilakukan dengan baik, kualitas minyak akan lebih tinggi, kadar FFA tetap rendah, dan proses eksternalisasi menjadi lebih efisien. Jelaskan fungsi thresher dan pengolahan kelapa sawit. Mengapa kedua tahap ini penting sebelum proses pengepresan? Jawabannya itu pada pengolahan kelapa sawit, thresher berfungsi untuk memisahkan buah dari tandan kosong, sedangkan gester berfungsi melumatkan dan mengaduk minyak pecah. Kedua tahap ini sangat penting. Pengepresan karena memastikan buah yang telah berpisah dari tandan dan daging buah menjadi lebih lunak sehingga proses ekstraksi minyak pada screw dengan kehilangan minyak yang minimal. Jelaskan prinsip soal nomor 5 yaitu jelaskan prinsip kerja screw proses pada proses ekstraksi minyak sawit. Sebutkan hasil utama yang keluar dari proses press dan kemana masing-masing dialirkan. Jawabannya yaitu screw proses bekerja dengan prinsip pengepresan mekanis menggunakan ulir yang berputar untuk menekan memeras daging buah sawit sehingga minyak sawit keluar dari daging buah. Hasil utama dari proses ini adalah minyak kasar, crude oil, yang dialirkan ke stasiun klarifikasi untuk pemurnian press cake yang terjadi pada atas serta biji sawit yang dialirkan ke stasiun kernel untuk proses pemisahan dengan pengolahan inti sawit lebih lanjut. Selanjutnya itu nomor 6, jelaskan tahap klarifikasi minyak sawit sampai diperoleh CPO yang siap disimpan. Mengapa kadar air dan kotoran harus diturunkan sebelum CPO disimpan? Jawabannya itu klarifikasi minyak sawit dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu
penyaringan awal untuk menghilangkan serat dan kotoran kasar, dan pengendapan clarification tank untuk memisahkan minyak dari lumpur dan air, pemurnian menggunakan centrifugal carifer, kemudian pengeringan dengan vacuum dryer untuk menurunkan kadar air. Sebelumnya CPO disimpan di store tank. Kadar air dan kotoran harus diturunkan karena dapat mempercepat rusak minyak, meningkatnya asam lemak bebas, dan memicu pertumbuhan mikroorganisme serta menurunkan mutu dan umur simpan CPO. Selanjutnya yaitu nomor 7. Jelaskan proses pengolahan biji sawit sampai jadi palm kernel oil atau PKO. Pada perbedaan utama antara CPO dan PKO. Proses pengolahan biji sawit PKO dimulai dari pemisahan biji dari serat, pengeringan biji, pemecahan cangkang, dan pemisahan inti kernel. Dari cangkang kemudian kernel dikeringkan dan dipres untuk menghasilkan minyak inti sawit PKO. Perbedaan utama antara CPO dan PKO adalah sumbernya, yaitu CPO berasal dari daging buah sawit misokraf dan berwarna merah jingga karena kaya karotenoid. Sedangkan PKO berasal dari inti sawit kernel, warna lebih pucat dan memiliki kandungan asam laurat lebih tinggi, sehingga banyak digunakan dalam industri sabun, kosmetik, dan oleokimia. Selanjutnya yaitu nomor 8. Jelaskan tujuan dan proses dari 3 tahap pemurnian minyak sawit berikut. Pertama, degamming, bleaching, deodorizing. Mengapa urutan ketiga tidak boleh terbalik? Degamming, jawabannya yaitu degamming bertujuan menghilangkan gum, fosfolipid, dan pengotor koloid dari minyak sawit dengan penambahan air atau asam. Kemudian dilanjutkan dengan bleaching untuk menghilangkan warna, pigmen, logam, dan sisa kotoran menggunakan bleaching earth. Setelah itu dilakukan deodorizing, yaitu proses penghilangan bau, rasa, dan senyawa volatil menggunakan uap panas pada kondisi vakum. Urutan ketiga proses ini tidak boleh terbalik karena pengotoran dalam olahan fosfolipid harus dihilangkan terlebih dahulu agar proses pemucatan berlangsung efektif. Kemudian warna bisa penggarai menghilang sebelum tahap deodorizing, sehingga diperoleh minyak sawit yang jernih, stabil, dan kualitas tinggi. Selanjutnya yaitu nomor 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fracking pada minyak sawit. Apa perbedaan antara oleoin dan stirring serta apa contoh penggunaannya? Selanjutnya yaitu jawabannya yaitu fraksinasi adalah proses pemisahan minyak sawit berdasarkan beberapa titik leleh sehingga diperoleh 2 fraksi utama, yaitu olein dan styrene. Olein merupakan fraksi cairan yang memiliki titik leleh yang lebih rendah dan umumnya digunakan sebagai minyak goreng. Sedangkan styrene merupakan fraksi yang memiliki titik leleh yang lebih tinggi dan banyak digunakan sebagai bahan baku margarin, stearin, dan berbagai produk pangan lainnya. Proses fraksinasi penting karena memungkinkan minyak sawit dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik produk pangan yang diinginkan. Selanjutnya itu nomor 10. Buatlah penjelasan singkat alur pembuatan kelapa sawit dari panen sampai menjadi produk akhir, CPO, PKO, olein, styrene, serta sertakan juga minimal 3 produk